Oke, assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Waalaikumsalam, Bu. Wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allah. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya, tapi sebelumnya ibu absen dulu ya. Hari ini Juni Arni. Hadir, Bu. Nur Aisyah Surin. Hadir, Bu. Laila Armila Siregar. Hadir, Bu. Tiara Attahira. Hadir, Bu. Oke, berarti kita semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini yaitu materinya adalah ayo bertauhid. Sebelumnya, Ibu tanya dulu ya kepada anak-anak Ibu sekalian, adakah yang tahu apa yang dinamakan dengan tauhid itu? Enggak, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, di sini Bu akan menjelaskan pengertian tauhid. Nah, di sini tauhid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tauhid bentuk masdar infid, apa sih itu? Yang artinya al-iftiqadu. Tauhid itu artinya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertiannya secara istilah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Saksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian nama-nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid memiliki beberapa sebutan lain seperti berikut, yaitu ilmu usuluddin, ilmu aqaid, dan ilmu kalam, serta ilmu ilahiyah. Anak-anak Ibu sekalian, ada yang pernah dengar nama-nama ilmu tauhid ini? Belum, Bu. Oh. Baik, kemudian Ibu akan menjelaskan ruang lingkup ilmu tauhid. Pokok-pokok pembahasan yang menjadi ruang lingkup ilmu tauhid ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu makrifat al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sering diartikan yaitu wujud yang sempurna, wujud yang mutlak atau wajibul wujud. Kemudian yang kedua ada makrifat al-wasiqoh, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta, tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa taala dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, yaitu tentang kitab-kitab Allah, termasuk dia Al-Quran yang dibawa oleh para utusannya dan tentang para malaikatnya. Dan yang ketiga ada makrifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bertauhid, kita harus yakin bahwasanya kehidupan yang abadi itu ada di kehidupan akhirat, bukan di kehidupan dunia, karena dunia ini hanya sementara ya, Nak ya. Iya, Bu. Dalil yang berkaitan dengan ilmu tauhid ini ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 23
ayat 14 dan Quran surah Al-An'am ayat 6 ayat 100. Kemudian Quran surah Al-Imran ayat 3 ayat 26. Quran surah Al-Mu'minun ayat 40 ayat 65. Anak-anak ibu sekalian, ada yang ingin membacakan dalil yang berkaitan dengan ilmu tauhid ini? Quran surah Al-Mu'minun atau Quran surah Al-An'am, Quran surah Al-Imran, kemudian Quran surah Al-Mu'minun. Ayat 40, ayat 65 ada. Rini Juniarni bisa membacakannya, Nak? Enggak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada Nur Aisyah Surin, bisa? Al-An'am ayat berapa, Bu? Kalau surah Al-An'am itu ayat 6. Ayat berapa, Bu? Ayat 100, ayat 100. Bisa? Ayat Iya. Itu ayat 100. Kalau dia Ali Imran itu ayat 26. Udah, Bu. Al-An'am ayat 100, Bu. Saya baca, Bu. Ya, coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka 'ala jinna wa khalaqahum wa kharaku lahu banina wa banatim bi'ghairi ilmi. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Coba bacakan artinya, Nak. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal dia yang menciptakannya atau jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambar. Baik. Terima kasih kepada anak kami ya, Nur Aisyah Surin. Sungguh indah bacaannya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu yang terakhir ada hikmah. Hikmah dan manfaat bertauhid. Sebelum Ibu menjelaskannya, ada yang tahu apa hikmah dan manfaat bertauhid itu? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Yang pertama, hikmah dan manfaat bertauhid itu adalah tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan. Dan yang kedua, orang yang bertauhid jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang bertauhid akan merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh, dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong. Nah, kita harus menghindari angan-angan yang kosong yang tidak berguna ya, Nak ya. Kemudian dengan bertauhid yang benar, kita akan diliputi ketenangan dan pengharapan. Dan yang terakhir, orang yang menjaga tauhidnya akan menjamin seseorang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan yang Ibu paparkan, apakah ada anak-anak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Bu, kan ini tentang tauhid, Bu. Jadi dalilnya boleh Quran surah Al-Ikhlas, Bu. Oh, kalau penjelasan kita di sini, dalil yang berkaitan tidak ada
dicantumkan Quran surah Al-Ikhlas, nah. Tapi menurut Ibu berkaitan juga sih. Tapi di penjelasan kita ini tidak ada dicantumkan gitu. Karena ada lagi yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Karena waktu kita sangat singkat juga. Oke, anak-anak, jika tidak ada, Ibu akan tutup pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.